Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Augusti Marfani Tampenal, panggilan akrab Fani dari Universitas Negara Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Sosiologi. Kali ini Fani akan membahas tentang SDGs. Apa sih SDGs? Mari kita bahas. Mari kita mulai membahas dari apa itu SDGs. SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Kenapa sih SDGs? Ya, guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi ekonomi. SDGs juga merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Kedua, tanpa kelaparan. Ketiga, kehidupan sehat. Keempat, pendidikan berkualitas. 5, kesetaraan gender. Keenam, air bersih dan sanitasi berkualitas. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem laut. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan 17 tujuan ini dan 169 target SDGs dikelompokkan dalam 4 pilar. Pilar yang pertama adalah pembangunan sosial. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam hal ini, saya Fani akan membahas salah satu tujuan SDGs, yaitu ekosistem laut. Ekosistem laut? Apa tuh? Ekosistem laut terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem laut dalam dan ekosistem dangkal. Ekosistem laut dalam ekosistem berada di laut yang dalam. Ekosistem ini berbeda dengan ekosistem dangkal. Hal ini karena cahaya matahari yang dapat masuk ke dalam sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sedangkan laut dangkal adalah ekosistem yang berada pada kedalaman kurang 500 meter pada lautan dangkal. Jumlah hewan serta vegetasi dapat ditemukan dengan mudah. Apa sih manfaat laut? Di sini saya akan membacakan 5 manfaat laut. Yang pertama, laut menghasilkan lebih banyak oksigen daripada Amazon. Ayo, siapa yang nggak tahu hutan Amazon? Seringkali dianggap bahwa hutan adalah sumber oksigen di planet ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hutan hujan hanya bertanggung jawab atas 28 oksigen. Jadi selebihnya gimana dong Kak? Selebihnya adalah oksigen dari laut. Tidak peduli seberapa jauh kita di laut. Dari setiap 10 tarikan napas yang diambil, 7 berasal dari laut. Kedua, manfaat laut selanjutnya adalah lautan mengatur iklim bumi. Hah? Kok bisa? Manfaat laut selanjutnya yaitu mengatur iklim bumi. Dalam banyak hal, laut mengatur iklim kita. Ia menyerap panas, mengangkut air hangat dari ekuator ke kutub.
dan air dingin dari kutub ke daerah tropis. Tanpa arus ini, cuaca akan menjadi ekstrim di beberapa daerah dan lebih sedikit tempat yang dapat dihuni. Manfaat yang ketiga, lautan adalah sumber protein nomor 1 bagi lebih dari 1 miliar orang. Ikan menyumbang sekitar 15% dari protein hewani yang dikonsumsi secara global, termasuk Fani dan Anda. Padahal tidak semuanya ikan dan seafood. Siapa di sini yang mengatakan bahwa laut ya adanya ikan, seafood doang, udang kayak gitu? Enggak guys, kali ini di laut juga dikonsumsi oleh masyarakat vegetarian karena di laut terdapat alga dan tanaman laut untuk memasak sushi, pancit rumput laut di Filipina, anggur laut, dulse, dan lain sebagainya. Itu buat masyarakat vegetarian yang tidak memakan daging-dagingan. Jadi stop kalian berpikir bahwa laut cuma hanya ada ikan, enggak, tapi ada tanaman yang bisa dimakan bagi teman-teman vegetarian di luar sana. Manfaat yang keempat dari laut adalah banyak makhluk bergantung dan hidup di lautan. Laut bukan hanya rumah bagi para pecinta laut yang pergi traveling dan apalah, tetapi juga rumah bagi kehidupan yang paling melimpah di planet kita. Saat Anda berlayar melintasi laut, Anda akan melihat lumba-lumba, paus, atau kura-kura bermunculan untuk menarik napas. Manfaat yang kelima, menciptakan jutaan pekerja. Pada tahun 2030, industri berbasis laut akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia, menurut perkiraan laporan OECD. Bagian terbesar dari pekerjaan tersebut kemungkinan besar dari sektor perikanan, diikuti oleh pariwisata. Jangankan di 2030, bahkan tahun-tahun sebelumnya, laut juga merupakan tempat pencarian nafkah bagi daerah pesisir, masyarakat pesisir guys. Jadi mereka biasanya nelayan untuk mencari ikan yang akan dipasarkan ke pasar tradisional dan juga dijadikan pangan industri untuk dikelola dan juga tempat pariwisata sebelum-sebelumnya. Karena kita adalah masyarakat yang banyak kepulauan sehingga pantai juga banyak, jadi banyak tempat pariwisata yang mengundang orang lokal baik pun orang luar negeri untuk masuk ke daerah kita. Hanya untuk apa? Ya melihat laut. Namun akhir-akhir ini laut yang sangat indah dan penuh manfaat tercemar dengan bukti adanya berita mengenai sampah yang menumpuk, penyu yang mati, ditumpukan sampah, dan lain sebagainya. Dengan hal-hal tersebut, pelan-pelan laut akan hilang manfaatnya sebagai tempat sektor perikanan, wisata, serta tempat makhluk hidup yang tinggal di dalamnya karena tidak layak. Namun untuk menghindari itu semua, mari kita sama-sama menjaga laut karena laut merupakan sebagian dari keberlangsungan hidup kita. Saya Vanita Fana pamit undur diri. Bye! Terima kasih untuk